Hai semua, welcome to Dan Agus YouTube channel. Dan kali ini, jadi saya akan bagikan tips dan trik buat teman-teman yang udah mulai bosan di rumah. Mungkin udah ada yang kerja dari rumah dari beberapa minggu lalu, atau mungkin libur panjang dari tempat dia kerja. Jadi biar nggak bosan, saya akan berbagi tips yang saya lakukan selama saya istilahnya liburan di rumah. Oke, kita mulai aja. Yang pertama adalah masak. Jadi buat teman-teman yang belum ada waktu kemarin buat belajar masak atau emang hobi masak, ini bisa kalian lakuin, kalian tempatin waktu senggang kalian buat masak di rumah. Jadi beli bahan mungkin sekali untuk 3-4 hari ke depan, kalian taruh di kulkas, lemari es, lalu kalian masak. Jadi masak juga buat kita jadi lebih relax ya. Kita juga lagi lebih senang ingin makan apa, jadi kita bisa masak sendiri. Jadi nggak harus selalu order Gojek atau pesan makanan di luar. Oke, lalu yang berikutnya makan ya. Makan udah pasti. Setelah kita masak, kita makan. Itu nggak ada hitungan. Lalu yang kedua tips saya adalah bersih rumah. Mungkin kalian bersih rumah setiap hari, tapi mungkin dengan waktu senggang yang sekarang, kalian bisa benar-benar bersih rumah atau deep cleaning istilahnya. Jadi kamar kalian benar-benar bersihkan, baik tempat tidurnya, rapiin lemari, rapiin meja, lalu ngebersihin langit-langit di kamar, yang itu juga bermanfaat buat kalian. Yang ketiga adalah kalian bisa tidur siang yang cukup. Jujur saya sebagai pekerja, saya jarang banget tidur siang kecuali hari libur di Sabtu atau Minggu. Itu pun kadang liburnya nggak saya pakai buat tidur siang untuk experience yang lain. Tapi karena sekarang liburnya cukup banyak, jadi kenapa nggak kita buat luangin waktu buat tidur siang. Tidur siang bisa buat kita juga jadi semakin relax, mengurangi stres, dan juga buat kondisi kita jadi lebih fit intinya. Lalu berikutnya main game ya. Main game, mungkin kalian yang udah punya PS mungkin atau nggak ada PS udah dengan handphone atau dengan laptop, kalian bisa main maybe Warzone itu yang lagi booming sekarang, atau main game-game lain yang kalian suka, mungkin Candy Crush atau apa yang bisa mengisi waktu kalian di rumah di kamar. Jadi kalian nggak akan bosan atau mati gaya di sana. Lalu yang berikutnya adalah olahraga ringan. Mungkin kalau nggak di pagi hari, bisa di sore hari. Buat kalian yang suka nge-gym atau suka jogging biasanya, untuk sementara ditahan dulu. Kalian bisa olahraga di rumah, olahraga ringan aja. Mungkin yang udah punya dumbbell di rumah bisa angkat dumbbell mungkin pagi hari, atau bisa push up. Atau mungkin dengan Zumba yang cewek atau Tabata buat yang cowok. Videonya banyak banget di YouTube. Itu juga bisa buat kalian sehat, berkeringat, dan juga buat kalian juga lebih relax pasti. Lalu berikutnya yang saya lakukan juga adalah nyanyi di kamar. Ya benar, nyanyi di kamar. Jadi saya akan putar lagu-lagu yang saya suka. Pas atau liriknya saya akan nyanyi di kamar. Mungkin kayak orang gila sedikit, tapi it's okay. Selama kita senang dan bisa buat kita relax, kenapa enggak? Jadi kalian bisa putar lagu yang kalian suka. Kalian bisa nyanyi-nyanyi di sana. Tapi ingat ya, social distance, jadi tetap jaga jarak dengan orang di rumah kalian. Oke. Lalu berikutnya juga kalau udah itu kita coba, kalian bisa yang namanya nyoba main TikTok. Jujur, saya dulu belum pernah main TikTok. Saya download TikTok dan hasil saya cukup terhibur dengan TikTok itu. Walaupun nggak bisa semua gaya, tapi ya lumayan buat seru-seruan untuk TikTok dan di-share ke teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah kalau kalian suka menggambar, mungkin bisa menggambar di rumah. Mungkin ada pensil, pulpen, atau mungkin kertas gambar, kalian bisa menggambar. Kalau memang kalian punya hobi atau bakat menggambar ya. Lalu yang berikutnya adalah baca buku. Nah, jadi jangan sampai waktu kalian terbuang sia-sia. Kalian bisa tetap dapat informasi atau pengetahuan baru dengan baca buku. Kalau kadang kalian sudah bosan dengan main sosial media ya, kalian bisa baca buku yang kalian punya mungkin, yang dulu kalian belum selesai kalian habiskan. Kayak sekarang saya punya buku 7 Habits, itu saya udah pernah baca, tapi saya akan baca ulang untuk merimain saya lagi buku itu. Lalu berikutnya saya akan berdoa juga ya, udah pasti ya. Mungkin kita yang Hindu berdoa 3 kali sehari, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Kalian bisa lakuin sekarang. Dan berikutnya yang jelas
buat kalian yang tetap pingin ngumpul atau ngobrol sama teman-teman, don't worry guys. Kalian bisa buat virtual chat atau virtual group, mungkin di WA atau Line, atau mungkin di Skype. Jadi kalian juga tetap bisa connect dengan mereka walaupun jarak yang jauh. Saking kalian bisa tentang hal itu. Dan berikutnya adalah, ya ini udah jelas jurus yang terakhir, yaitu ya jelas main handphone ya. Buka sosial media, buka Instagram, buka Facebook. Tapi ingat teman-teman, banyak banget info-info yang mungkin belum pasti kebenarannya. Jadi buat kalian yang baca berita tentang update terbaru, kalau bukan dari lembaga resmi atau dari orang yang terpercaya, tolong disaring baik-baik. Jangan sampai kalian cuma baca judul doang, nggak baca isinya. Kalian share di timeline kalian. Dan orang lain yang baca akan jadi lebih stres, jadi dia shock sama dengan kalian nggak baca isinya. Padahal sometimes saya sering banget nemu judulnya ngeri banget, tapi saya dibaca nggak juga. Kadang kita akan miss informasi kalau kita hanya baca dari judulnya aja. Jadi pintar-pintarlah dan bijak-bijaklah dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai kita punya share hal positif buat teman-teman biar mereka lebih aware, malah buat mereka jadi lebih tegang. Oke? Lalu yang berikutnya ya jelas nonton ya. Nonton, entah kalian nonton Netflix di rumah atau ada channel luar negeri, atau mungkin cukup dengan YouTube, di laptop, di handphone is okay. Tapi ingat, atur waktunya, jangan terlalu berlebihan, karena itu akan membuat mata kalian cepat lelah dan juga buat tidur nanti nggak nyenyak. Jadi itu tips dari saya untuk mengisi waktu di rumah saat kalian lagi diam aja di rumah. Dan yang paling penting adalah please teman-teman semua, jangan panik, jangan sampai kalian stres. Karena kenapa? Saat kalian stres, saat kalian panik, imun kalian akan berkurang untuk produksi imunitasnya. Jadi hormon kalian akan berkurang, sensitif kalian akan berkurang, dan juga daya kalian akan menurun saat kalian stres dan juga panik. Karena itu di penelitian yang pernah saya baca, saya lupa sumbernya, anak-anak dia lebih kebal karena mereka itu nggak stres kayak kita. Kita orang dewasa, kita mikirin, aduh besok makan apa, besok kerja gimana, segala macam. Anak-anak dia bisa play setiap hari, jadi dia nggak terlalu mikirin hal-hal yang seperti yang kita pikirin, orang dewasa pikirin. Oleh karena itu, buat teman-teman semua yang di rumah, don't worry, ikuti arahan pemerintah, yakin yang terbaik buat kita semua, dan kita berharap agar bencana ini segera berakhir dan semua bisa berjalan normal lagi seperti sebelumnya. Intinya stay healthy dan juga don't panic. Oke? Jadi sekian vlog dari saya untuk ngasih waktu libur saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang bingung mau nyari ide ngapain di rumah. Dan tidak lupa please bantu subscribe, like ya video ini, dan juga share ke teman kalian ini bagus buat mereka yang lagi bingung di rumah ngapain aja. Oke, jadi sekian dari saya dan terima kasih.